Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Suryaningsih dengan stambuk L1A1 19048 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi betina dan organ reproduksi jantan. Pada slide pertama yaitu alat reproduksi pada mamalia betina terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, vagina, vestibula, vulva, dan klitoris. Selanjutnya yaitu fungsi ovarium. Fungsi ovarium sendiri adalah memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Pertama yaitu oviduk. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Oviduk digantung oleh suatu ligamentum yaitu mesosalping yang merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok dari depan ovarium dan berlanjut di tanduk uterus. Oviduk terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah infundibulum, yaitu ujung oviduk yang letaknya paling dekat dengan ovarium. Infundibulum memiliki mulut dengan bentuk berjumbai yang berfungsi untuk menangkap ovum yang telah diovulasikan oleh ovarium. Mulut infundibulum ini disebut fimbria. Salah satu ujungnya menempel pada ovarium sehingga pada saat ovulasi dapat menangkap ovum. Selanjutnya yaitu dinding oviduk, terdiri atas 3 lapisan, yaitu membran serosa merupakan lapisan terdiri dari jaringan ikat dan paling besar. Membran muscularis merupakan lapisan otot dan membran mukosa merupakan lapisan yang membatasi lumen. Selanjutnya yaitu fungsi oviduk, terdiri dari 5, yaitu yang pertama, menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. Yang kedua, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Yang ketiga, tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau fertilisasi. Yang keempat yaitu memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitas spermatozoa. Yang kelima yaitu transport yang telah dibuahi zigot menuju uterus. Selanjutnya yaitu uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskular yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Uterus digantung oleh ligamentum yaitu mesometrium, yaitu saluran yang bertaut pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Dinding uterus terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan dalam disebut endometrium, lapisan tengah disebut myometrium, dan lapisan luar disebut perimetrium. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk uterus ada 3, yaitu yang pertama uterus bicornus, yang kedua uterus bipartinus, yang ketiga uterus duplex, dan yang keempat yaitu uterus simple. Selanjutnya yaitu fungsi uterus ada 5. Yang pertama, saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa. Spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula. Secara otomatis untuk mencapai ampula akan melewati uterus dahulu. Yang kedua yaitu tempat terjadinya implantasi. Implantasi adalah penempelan embrio pada endometrium uterus. Yang ketiga yaitu tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang keempat, berperan pada proses kelahiran atau parturisi. Yang kelima yaitu pada hewan betina yang tidak bunting, berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi korpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Organ selanjutnya yaitu serviks. Serviks terletak di antara uterus dan vagina sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Serviks ini tersusun atas otot daging sphincter. Terdapat lumen serviks yang terbentuk dari gelang penonjolan mukosa serviks dan akan menutup pada saat terjadi estrus dan kelahiran. Serviks menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan
pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Untuk serviks lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Organ yang selanjutnya yaitu vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa disebut epitel squamosa berstrata yang tidak berkelenjar tetapi pada sapi berkelenjar. Pada bagian kranial dari vagina terdapat beberapa sel mukosa yang berdekatan dengan serviks. Vagina terdiri dari dua bagian, yaitu vestibulum yang terletak dekat dengan vulva serta merupakan saluran reproduksi dan saluran keluarnya urin. Dan yang kedua adalah portio vaginalis cervix yang letaknya dari batas antara keduanya hingga serviks. Vestibulum dan portio vaginalis cervix dibatasi oleh suatu selaput pembatas yang disebut himen. Selanjutnya yaitu fungsi vagina. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan. Berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus dan oviduk, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Vagina akan mengembang agar fetus dan membran dapat keluar pada waktunya. Organ reproduksi betina selanjutnya yaitu vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Labia minora homolog dengan preputium pada hewan jantan, sedangkan labia mayora homolog dengan skrotum pada hewan jantan. Selanjutnya yaitu pertautan antara vagina dan vulva ditandai oleh orifis uretral eksternal atau oleh suatu pematangan pada posisi kranial terdapat uretral eksternal yaitu himen vestigial. Himen tersebut rapat sehingga mempengaruhi kopulasi. Vulva akan menjadi tegang karena bertambahnya volume darah yang mengalir ke dalamnya. Selanjutnya yaitu klitoris. Klitoris merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang homolog dengan gland penis pada hewan jantan yang terletak pada sisi ventral sekitar 1 cm dalam labial. Klitoris terdiri atas dua crura atau akar badan dan kepala atau glans. Klitoris terdiri atau jaringan erektil yang tertutup oleh epitel squamosa berstrata. Selain itu, klitoris juga mengandung saraf perasa yang berperan pada saat kopulasi. Klitoris akan berereksi pada hewan yang sedang estrus. Fungsi dari klitoris ini membantu dalam perkawinan. Selanjutnya yaitu organ reproduksi. Selanjutnya organ reproduksi jantan terdiri dari testes atau skrotum. Yang kedua epididymis, yang ketiga ductus atau vas deferens, yang keempat kelenjar aksesoris terdiri dari 3 yaitu kelenjar vascularis, yang kedua kelenjar prostata, yang ketiga kelenjar bulbouretralis, yang kelima yaitu organ copulatoris atau penis terdiri dari corpus penis, musculus rector penis, uretra, gland penis, dan processus uretralis. Selanjutnya skrotum. Skrotum adalah pembungkus testis lapisan luar bagian dari kulit abdominal atau berbulu. Organ reproduksi pada jantan yang pertama yaitu testes, berfungsi untuk produksi spermatozoa. Yang kedua sebagai produksi hormon steroid. Organ reproduksi selanjutnya yaitu epididymis. Fungsi dari epididymis yaitu caput dan corpus epididymis. Terdiri dari transit spermatozoa dari rete testes ke deferens. Yang kedua, maturasi spermatozoa di bawah pengaruh testosteron disertai kadar air
untuk motilitas spermatozoa. Yang selanjutnya yaitu vas deferens. Vas deferens sebagai penghubung antara testis dengan alat kopulasi atau penis. Yang kedua, saluran halus sebagai penyalur spermatozoa dari cairan. Epididymis, selama pengaliran saluran ini bergerak peristaltik. Yang ketiga, sebelum bermuara pada dangkal penis terjadi pembesaran vas deferens, disebut ampula vas deferens sebagai reservoir spermatozoa sebelum diejakulasikan. Yang keempat yaitu kastrasi. Kastrasi yaitu memotong vas deferens disertai pengeluaran testes dari tubuh atau hewan jantan steril. Yang kelima yaitu vasektomi. Vasektomi adalah peningkatan dan pemotongan vas deferens, spermatozoa terus berjalan dan hewan jantan tetap memiliki libido seksualis. Empat yaitu kelenjar aksesoris, mana kelenjar aksesoris terdiri dari kelenjar vesicularis, yang kedua kelenjar prostata, dan yang ketiga kelenjar bulbouretralis. Selanjutnya yaitu organ copulatoris atau penis. Pada organ copulatoris atau penis ada dua tipe penis. Yang pertama, fibroelastik. Pada sapi, domba, babi ada metraktor penis. Yang kedua yaitu fibra vaskular atau caperosa pada kuda atau primata. Bagian-bagian dari penis yang pertama yaitu corpus penis, yang kedua muscular retractor penis, yang ketiga uretra, yang keempat glans penis, yang kelima processus uretralis. Sekian presentasi yang saya bawakan, mohon maaf bila ada salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.